Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ratih TV dan Anda pendengar Radio INFM dimanapun berada. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini, Senin 20 April 2015, kita berjumpa kembali dalam program Selamat Sore Kebumen. Ya, selamat sore untuk Anda seluruh warga masyarakat Kabupaten Kebumen dimanapun berada. Senang sekali akhirnya kita bisa bersua kembali dalam program rutin yang disiarkan secara langsung di Ratih TV dan juga Radio INFM. Baik pemirsa dan juga pendengar, sore hari ini kita akan berbincang terkait dengan keberadaan sekolah Adiwiyata. Mungkin bagi Anda bukan hal yang asing lagi, karena program sekolah Adiwiyata ini sudah bukan hal baru. Dan untuk hal itu, pada kesempatan ini kami sudah mendatangkan beberapa orang narasumber. Yang pertama, beliau adalah Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen, Bapak Mas Agus Herunoto. Selamat sore, Pak. Selamat sore pendengar INFM dan Ratih TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di samping Pak Mas Agus Herunoto ada Bapak Rahmat Priyono. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kebumen. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Dian. Selamat sore bagi pemirsa televisi Ratih TV Kebumen. Iya. Baik, selamat sore. Kemudian ada Bapak Martiono. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kebumen. Selamat sore Pak Martiono. Selamat sore Mbak Dian dan selamat sore segenap pemirsa Ratih TV dan pendengar INFM di Kabupaten Kebumen. Iya, dan satu lagi ya, ada narasumber kita yang juga seorang Bapak. Beliau adalah Bapak Parjuli, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Sitiadi Puring. Selamat sore Pak Parjuli. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dan juga Anda pendengar Radio INFM, beliau-beliau yang hadir ini adalah orang-orang yang sangat memberikan perhatian besar terkait dengan program sekolah Adiwiyata. Seperti sebelumnya dalam program SSK kita sudah berbincang tentang jadi tingkatan yang sedang saat ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen dalam meraih Adipura. Dan salah satu momen atau hal penting yang juga dinilai adalah terkait dengan sekolah Adiwiyata. Untuk itu kita akan membahasnya secara lebih rinci tentang keberadaan dari sekolah-sekolah Adiwiyata di Kabupaten Kebumen bersama dengan para Bapak Kepala Sekolah. Dan pada saatnya nanti kami akan mengajak Anda untuk ikut bergabung berinteraksi di Selamat Sore Kebumen. Kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Pendengar setia radio INFM dimanapun Anda berada. Bersama saya Sufaha Mama, berikut berita Kebumen selengkapnya. Jasa sumber radi terdapat pengrajin batu akik rumahan. Donor darah dilaksanakan di bis khusus milik PMI yang diparkir di pendopo rumah dinas Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita bisa bertemu dalam acara mimbar Islam di Ratih TV. Dan luar biasa atas izin Allah, Rasul keluar dari rumahnya diikuti oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang kafir atau penjaga-penjaga mereka tertidur pulas kan. Bahkan dalam sirah itu Nabi sempat menaburi dengan pasir kan. Mereka tidur semua. Pergilah Rasul. Baik pemirsa Ratih TV dan Anda pendengar Radio INFM, Anda masih bersama kami dalam Selamat Sore Kebumen. Ya, berbincang tentang keberadaan sekolah Adiwiyata. Sebenarnya sekolah semacam apa sekolah Adiwiyata dan apa yang membedakan dengan sekolah-sekolah lain? Dan kita akan berbincang langsung. Yang pertama dengan Pak Mas Agus Herunoto nih, selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen. Ada semacam pemilihan atau dengan sendirinya setiap sekolah ini bisa ikut dalam menyebutkan diri kalau sekolahnya adalah sekolah Adiwiyata, atau memang ini ada semacam penilaian khusus seperti halnya program Adipura, Pak? Baik, terima kasih Mbak Dian, pemirsa Ratih TV ataupun pendengar INFM. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu pengertian dari Adiwiyata ataupun sekolah Adiwiyata. Memang merupakan program dari Kementerian Lingkungan Hidup atau sekarang LHK, itu ya, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana sekolah Adiwiyata itu diperoleh ataupun diberikan kepada sekolah-sekolah yang punya peduli terhadap lingkungan. Ya. Dan
perolehannya secara berjenjang karena tidak bisa langsung pada tataran tertinggi gitu ya. Kalau boleh saya bilang Adiwiyata itu jenjangnya mulai dari level ataupun tingkat kabupaten. Artinya ada yang punya sertifikat di tingkat kabupaten. Setelah dari kabupaten ini akan kami usulkan pada jenjang yang lebih tinggi, yaitu di tingkat provinsi. Setelah nanti provinsi, kita akan usulkan menjadi sekolah Adiwiyata di tingkat nasional. Nah, setelah nasional diperoleh, paling tinggi nanti adalah pada sekolah Adiwiyata di level mandiri. Sehingga ada 4 jenjang yang harus dilewati sekolah-sekolah Adiwiyata itu. Sehingga di Kebumen ini sebenarnya sudah ada 2 sekolah yang berjenjang nasional, dan tahun ini sebenarnya kami usulkan untuk menjadi sekolah Adiwiyata di tingkat mandiri. Mana saja Pak itu? Itu hanya satu atau bisa diikuti beberapa sekolah untuk predikat ini? Bisa beberapa sekolah, hanya saja di Kebumen baru ada 2, di wilayah barat ada SMK 1 Gombong, dan wilayah timur ada SMA Negeri 1 Perembun. Nah, ini kami dorong di wilayah tengah ini ataupun selatan, sebenarnya ada beberapa sekolah yang saat ini sudah di level provinsi mestinya. Ini akan kita coba untuk bisa istilahnya nututi lah gitu ya. Tidak hanya 2, tapi bahkan nanti ada banyak sekolah yang punya predikat sekolah Adiwiyata di level nasional. Ya, diantaranya ada SMA Negeri 2, ada SMK Negeri 1 ya. Ada juga SMP Negeri 3, ada SD Setiadi Puring yang ini saat masuk ini dalam kita level nasional. Sudah provinsi yang kami dorong untuk level nasional. Gitu, dari provinsi menuju nasional. Iya. Baik, kalau boleh tahu ini dimulai dari Pak Rahmat Priyono ya, dari SMA Negeri 2 Kebumen. Apa sih Pak yang bisa diupayakan ya Bapak selaku kepala sekolah untuk mengajak, ini bukan hanya programnya kepala sekolah aja kan ya, untuk membuat sekolah itu bisa meraih atau menjadi sekolah Adiwiyata. Jadi harus mengajak semuanya ya. Kira-kira apa yang sudah dilakukan ini Pak? Sedikit bisa berbagi mungkin dari SMA Negeri 2 Kebumen. Terima kasih Mbak Dian, bahwa banyak hal yang harus dipenuhi untuk menuju sekolah Adiwiyata. Dalam ini yang tentunya Adiwiyata intinya adalah penataan lingkungan, di mana kaitannya dengan sekolah adalah bagaimana sekolah menciptakan lingkungan menjadi tempat pembelajaran yang menarik, menyenangkan, sehingga semua siswa menjadi betah untuk tinggal berada di sekolah. Itu intinya sebetulnya itu. Nah, ada beberapa usaha yang sudah dilakukan. Di sana nanti adalah untuk menciptakan itu semua. Yang paling berat dilakukan adalah menciptakan karakter merubah karakter warga siswa terutama. Ya, terutama siswa maupun Bapak Ibu guru maupun staf ini juga mengalami kendala, terutama untuk menjaga kebersihan. Tentunya ini katakanlah untuk membuang sampah sesuai pada tempatnya, ini juga sangat berat. Belum sampai nanti pada proses memilah sampah. Nah, ini beberapa hal yang paling berat dilakukan adalah untuk menanamkan karakter itu tadi. Saya kira itu Mbak Dian. Iya, baik, menarik sekali ya. Ini bukan hal mudah. Kemudian dari SMP Negeri 3 Kebumen ini, seperti apa Bapak mungkin punya pengalaman sendiri? Baik, kalau menurut ketentuan yang ada bahwa Adiwiyata itu kan mencakup 4 komponen besar dalam sebuah sekolah. Yang pertama menyangkut tentang kebijakan perkurikuluman dan penganggaran. Artinya harus ada komitmen di sekolah itu tentang proses-proses pembelajaran dan anggaran yang yang konsentrasi ataupun memihak lah, bahasa sekarang itu memihak pada kepedulian lingkungan. Itu pertama, masalah persoalan kebijakan. Lalu yang kedua adalah persoalan implementasi pembelajaran. Dengan kata lain, setiap proses-proses pembelajaran atau tadi seperti Pak Rahmat bilang, menyadarkan itu terus bagian dari proses-proses pembelajaran pendidikan yang memang berwawasan dan berbasis lingkungan hidup. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan
penataan dan juga pelengkapan sarana prasarana yang berwawasan lingkungan juga, seperti misalnya ya paving, kemudian pembuatan biopori dan sebagainya. Jadi lingkungan tertata sedemikian rupa sehingga berkaitan dengan lingkungan. Lalu satu lagi sebenarnya juga cukup berat juga, seperti kita harus membangun kemitraan dengan pihak eksternal, dengan siapapun, mengajak saudara, teman, tetangga, media dan sebagainya untuk bareng-bareng bahwa persoalan lingkungan ini menjadi bagian dari kebersamaan. Maka dari itu jalinan ini menjadi penting agar betul-betul sasaran akhir seperti disampaikan Pak Rahmat tadi, sekolah itu menjadi tempat belajarnya anak-anak. Dan karena kami yakin hanya di tempat yang subur dan rindang kita bisa meraih prestasi yang gemilang, yang lebih baik. Hanya anak-anak yang belajar di sekolah yang nyaman yang kita bisa berharap prestasi lebih. Saya rasa itu beberapa hal. Baik, tadi ada dari SMA, kemudian SMP. Nah, ini ada juga dari SD. Kalau siswa SD mungkin akan lebih mudah diarahkan ini ya, Pak Parjuli ya. Tapi mungkin ada cerita menarik kaitannya dengan pencapaian sekolah dari Bapak atau SD Negeri 1 Siti Adi Puring terkait dengan Sekolah Adiwiyata. Ada hal apa ini yang sudah diupayakan Bapak selaku kepala sekolah di sana? Ya, terima kasih Mbak Dian. Kami di antara yang dituakan di SDN 1 Siti Adi sudah mencoba upaya untuk meningkatkan perlindungan juga pemeliharaan terhadap lingkungan hidup yang tujuannya adalah tadi yang dikatakan sekolah adiwiyata. Yang menarik bagi kami soal masalah yang pertama adalah penyusunan kurikulum, kemudian pembentukan visi misi dengan stakeholder. Tentunya tadi yang sangat sulit memang menanamkan nilai kepada anak. Iya. Dari kami selama 1 tahun ini sudah ada hal-hal yang cukup menarik. Guru-guru kami sudah kami sosialisasikan dari Bapak Heru. Ini timnya juga hadir ke SD kami. Awal dari keluarga guru, kemudian komite, kemudian lingkungan. Ada pelibatan dari semua unsur ya Pak, betul, ya di situ Ibu, ya, tidak hanya dari siswa dan guru saja. Ternyata lingkungan dan komite sekolah juga ikut. Betul. Kegiatan yang paling menonjol yang dilakukan antara guru atau warga sekolah secara keseluruhan ini apa? Ada kegiatan rutinitas maksud saya? Ada. Yang mungkin diagendakan. Agenda yang menonjol bagi SD 1 Siti Adi itu pertama ini penanaman nilai membuang sampah. Ya. Jadi ada pengalaman yang menarik yang nilai sudah kami sampaikan kepada anak didik kami. Ada satu siswa kelas 2 sekarang itu pergi bersama ibunya ke toko, misalnya toko besar, itu beli es krim. Jaraknya berarti ke Bumen Puring. Ternyata plastiknya tidak dibuang setelah dimakan. Dia siap akan membuang sampah di rumah, di tempatnya, yaitu tempat sampah plastik. Karena di sekolah kami sudah ada 3 tempat sampah. Pemilahan jenis sampah itu ya tempatnya. Warna hijau itu untuk daun, kalau yang warna merah untuk botol atau sampah-sampah keras. Kemudian yang warna kuning itu untuk sampah plastik. Nah, ini nilai itu sudah tertanam pada siswa tersebut, sehingga ketika orang tuanya suruh buang di jalan, ternyata dia tidak mau, akan dibuang di tempat sampah yang warnanya kuning. Itu yang menarik. Nah, sangat menarik sekali ini ya. Di SD kami sudah greenhouse sudah kami bangun, artinya di samping tadi penanaman nilai terhadap sampah itu kami juga mencoba untuk penanaman, pemupukan, kemudian hidroponik ya, karena kondisi lingkungan kami itu ya sudah walaupun luasnya sampai 3.000 meter persegi, namun di sana sudah kami bangun sedemikian rupa dari aula,
kemudian tempat ibadah dan sebagainya. Namun untuk penanaman tanaman yang kreatif, diantaranya itu perlu media hidroponik. Kami pun sudah bekerja sama dari dinas, dari kantor lingkungan hidup, kemudian dari orang yang berpengalaman dalam hidroponik. Ya, ini baru sifatnya, karena SD sifatnya baru pengenalan, kemudian penanaman nilai, sehingga mungkin berbeda dengan yang di SMP maupun di SMA. Jenjang yang lebih tinggi. Demikian Bu. Iya, baik. Cukup menarik sekali ini Pak, cerita-cerita dari sekolah-sekolah adiwiyata ya, bagaimana upaya untuk menanamkan nilai, pemahaman kepada siswa dan juga seluruh warga sekolah ya. Hal yang paling ringan tadi terkait dengan kebiasaan membuang sampah pada tempatnya ya. Ini luar biasa, menjadi hal yang sepertinya mudah tapi seringkali diabaikan orang. Baik, kita akan masih memperbincangkan terkait dengan program Sekolah Adiwiyata. Dan bagi Anda pemirsa dan juga pendengar Radio INFM, Anda bisa ikut bergabung dalam program Selamat Sore Kebumen. Kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Mari. Kan garis siji wong telu. Lah sing urung mari? Garis siji kan, kono garis siji. Ya nyong. Iya. Ya wis, ya kowe sing urung mari kowe. Baik pemirsa dan juga Anda pendengar Radio INFM, masih bersama kami di Selamat Sore Kebumen. Pada kesempatan sore hari ini kita masih berbincang tentang program Sekolah Adiwiyata. Baik, tadi ada sedikit cerita-cerita unik dari Bapak Kepala Sekolah yang sudah hadir di studio kami. Dan kita akan melihat secara langsung salah satu gambaran dari Sekolah Adiwiyata. Kita akan saksikan sebentar bersama-sama untuk Anda pemirsa Rati TV terkait dengan Sekolah Adiwiyata. Yang akan kita saksikan sesaat lagi adalah dari SMA Negeri 2 Kebumen. SMA Negeri 2 Kebumen akan mewakili Jawa Tengah untuk maju ke Sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Untuk maju ke tingkat nasional, berbagai hal benar-benar dipersiapkan oleh sekolah yang memiliki visi menjadi sekolah berprestasi, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan lingkungan berlandaskan iman dan takwa ini. Sejalan dengan tujuan program Adiwiyata, yaitu terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, maka di SMA Negeri 2 Kebumen, seluruh warga sekolah telah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat, serta menghindari dampak lingkungan negatif. Hal ini terlihat dari selalu terjaganya kebersihan lingkungan di SMA Negeri 2 Kebumen. Setiap guru dan siswa telah secara sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan, bahkan sampah pun di sini telah dipisah dan dipilah untuk nantinya diolah. Menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kebumen, Rahmat Priyono SPD MM, untuk menciptakan Sekolah Adiwiyata, pihaknya telah menyiapkan 4 poin penting, yaitu mencakup anggaran, tenaga, karakter, dan pengolahan sampah. Selain poin tersebut, beberapa unggulan yang dimiliki SMA Negeri 2 untuk mendapatkan poin lebih di penilaian Adiwiyata yaitu adanya kolam ikan, di mana kolam ini adalah kolam asri dari tanah yang airnya berasal dari resapan dan limbah. Bahkan dengan bahan baku dari ikan yang hidup di kolam tersebut, siswa telah bisa mengolahnya menjadi abon ikan. Didukung suasana yang asri dengan ratusan pohon berbagai jenis, maka penghijauan di SMA Negeri 2 Kebumen adalah ibarat nadi. Dari 2 hektar luas lahan milik SMA ini, hanya 6.700 meter persegi terdiri atas bangunan. Selebihnya adalah ruang terbuka hijau. Bahkan untuk memanfaatkan lahan tak produktif, SMA Negeri 2 menyulap pojok-pojok bangunan dengan tanaman hidroponik. Untuk tanaman yang mengalami kekeringan atau nampak kurang sehat, SMA Negeri 2 juga memiliki bengkel hijau yang akan membuat tanaman tersebut segar kembali. Untuk pupuk, mereka mengolah sendiri sampah hijau dari sekolah menjadi kompos. Semua itu dikerjakan oleh siswa bersama guru dalam mata pelajaran kewirausahaan maupun ekstrakurikuler.
Dengan seluruh kelebihan yang dimiliki SMA Negeri 2, maka SMA Negeri 2 selalu siap untuk bisa lolos menjadi SMA Adiwiyata tingkat nasional. Untuk upaya yang dilakukan oleh sekolah, yang pertama tentu kami harus menyediakan biaya, dalam ini anggaran. Ternyata untuk mengelola lingkungan ini tidak mudah, artinya untuk membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemudian yang kedua yang harus dipersiapkan adalah tenaga. Tenaga ini juga membutuhkan tenaga yang sangat kuat dalam hal ini, karena memang luas lahan yang mencapai 2 hektar, sehingga dibutuhkan tenaga untuk mengelola lingkungan ini sangat banyak. Kemudian yang ketiga adalah yang paling berat adalah dalam hal karakter. Nah, ini karakter hidup bersih, sehat, peduli lingkungan, untuk menjaga ini semua lah, ini yang paling berat, menanamkan nilai-nilai karakter untuk mencintai lingkungan ini. Kemudian yang berikutnya, pengelolaan yang berat juga adalah masalah mengelola sampah. Mengelola sampah ini menjadi sangat penting, sangat berat yang harus dilakukan, karena termasuk di dalamnya adalah masalah pengolahannya, pemilahannya, menjadi bermanfaat semua. Nah, ini yang harus dilakukan berulang-ulang terus dan selalu diingatkan. Saya kira itu. Baik pemirsa dan juga Anda pendengar Radio INFM, tadi kita sudah simak ya, ada insight bagaimana sekolah Adiwiyata yakni SMA Negeri 2 Kebumen memiliki program-program yang cukup baik dalam rangka menuju Sekolah Adiwiyata tingkat nasional. Dan saya rasa dari SMP Negeri 3 Kebumen maupun SD Negeri 1 Puring juga tidak kalah hebatnya ya. Kemudian tadi hal yang menarik selain penanaman nilai karakter ya Pak Rahmat Priyono, ini terkait dengan pengolahan sampah ya. Kita ini yang agak sulit ya ketika membuat atau memiliki pandangan bahwa sampah itu bukan hanya sesuatu yang dibuang begitu saja, tapi sampah sebenarnya bisa diolah menjadi suatu bentuk yang lebih berarti lagi. Nah, ini juga menjadi peran serta dari Kantor Lingkungan Hidup ya. Saya ingat Pak Mas Agus terkait dengan bank sampah atau di sekolah ya, bank sampah di sekolah. Ini sejauh mana untuk di Kabupaten Kebumen, keaktifan dari para siswa ataupun warga sekolahnya? Baik, memang di dalam sekolah Adiwiyata ini bank sampah merupakan satu poin yang harus dilakukan di sekolah tersebut, karena salah satu indikator di mana di situ sudah ada bank sampah, artinya untuk mengelola sampah itu sudah ada wadahnya, gitu ya. Nah, ini juga diharapkan menimbulkan warga sekolah khususnya siswa ini tumbuh kepedulian dan merubah mindsetnya dari yang dulu berpandangan bahwa sampah ini suatu hal yang negatif, bahkan tidak punya nilai jual, ini berubah menjadi sesuatu yang harus dikelola, yang bahkan pada saatnya punya nilai ekonomis. Nah, disinilah yang sebenarnya ada pembelajaran yang positif untuk mengelola sampah itu. Sehingga yang membedakan sekolah Adiwiyata ini justru pada sisi tidak hanya mengejar pada kepintaran ilmu sains gitu ya, tapi juga etika kepedulian dari warga sekolah ini yang ikut terbangun di dalam kepedulian lingkungan. Disitulah yang membedakan sekolah Adiwiyata yang ada jenjangnya tadi. Kalau sudah punya level sekolah Adiwiyata mandiri yang paling tinggi, ini pasti lingkungan sekolah ini tidak hanya nyaman dalam untuk belajar, tapi pasti juga ada sisi positif yang lain gitu ya, di dalam kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya tadi. Iya, baik. Kemudian tadi dari insert gambar yang ada ini ya Pak Ahmad Priyono terkait dengan masalah pengolahan sampah ya, dan juga program-program lainnya. Tadi ada kolam ikan yang kemudian ternyata bukan hanya sekedar kolam ikan yang memperindah lingkungan ya, tapi di situ ada nilai ekonomis yang tadi Pak Mas Agus sampaikan juga. Siswa ternyata bisa mengolah ikan itu menjadi bentuk lain ya, abon, produk, suatu produk. Ini berarti ada pemasaran juga. Apa yang sudah dilakukan ini sampai siswa bisa melakukan itu dalam level seperti itu? Ya, terima kasih Mbak Dian. Jadi untuk kolam di SMA Negeri 2 Kebumen ini dimulai dari pembibitan ikan
Dan ini untuk tahun ini kita tidak belanja bibit ikan sama sekali. Bibitnya berasal dari telur ikan yang sudah ada, nanti berkembang dan akhirnya ini sekarang sampai besar, dan insya Allah nanti pada tanggal 2 Mei ini kita akan mengadakan panen raya ikan. Untuk yang kesekian kalinya untuk ya? Yang kesekian kalinya, dan nanti mudah-mudahan nanti semuanya kami undang para bersamaan dengan Hari Pendidikan Nasional Hari Pendidikan Nasional di sana. Kemudian untuk masalah pengolahan ikan ini salah satunya ini nanti adalah ada lomba masak ikan yang dilakukan oleh siswa-siswi. Kemudian dari hasil masak itu sebenarnya ada bentuk satu pengajaran di sana, yaitu cara mengolah ikan, kemudian cara pemasaran ikan. Ini nanti akan dipasarkan terutama untuk lingkungan sekolah, masakan dari anak-anak nanti untuk dijual ke bapak ibu guru dan staf. Ini salah satunya itu. Kemudian di SMA 2 ini juga nanti baru dikembangkan hidroponik, yang nanti ini juga arahnya nanti sampai pada pemasaran. Tapi ini baru tahun pertama, jadi belum sampai pada tahap itu. Iya, baik. Bagaimana dengan SMP Negeri 3 Kebumen ini Pak Martiono? Oke. Apa yang dilakukan? Terima kasih. Untuk SMP Negeri 3 Kebumen setidaknya ada 3 hal konsen kita. Yang pertama tadi penyadaran akan lingkungan, pemahaman, kesadaran lingkungan bahwa kita ini bisa cerdas, bisa bagus itu kalau tumbuh di lingkungan yang bagus. Sehingga otomatis membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah ini kita coba menjadi sebuah tradisi positif, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kami sadar bahwa jenjang SMP, kemudian anak-anak masih bergerak dari situ ini itu, kita coba berikan pemahaman bahwa sampah itu bisa bermakna untuk kehidupan. Ya contoh saja ketika pembelajaran, ya kita olah sampah itu menjadi hasil kerajinan, meskipun mungkin belum bisa dipasarkan, tetapi minimal produk kreatif dari plastik. Sudah melakukan praktek ya, hanya sekedar dari plastik, misalnya sekedar dari plastik yang berserakan kita kumpulkan lalu kita olah menjadi entah apalah sesuai kriteria anak, ada tas, ada apa dan sebagainya. Ini di bagaimana kesan kita bahwa sampah itu pun sebenarnya ketika kita bersahabat dengan sampah itu jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sebenarnya kita mengupayakan konsen sampah ini menjadi sebuah media dan sumber belajar. Sekedar contoh saja ketika saya memberi tugas anak-anak untuk coba bawa bungkus misalnya saja es krim misalnya. Nah dari es krim itu sendiri anak bisa belajar banyak. Kalau bahasa Inggris ada teks prosedur, kalau mungkin tadi kemasan itu, dan sekaligus menyadarkan bahwa sampah itu bisa menjadi bagian pembelajaran. Jadi setidaknya bahasa kami punya slogan anak-anak untuk selalu bersahabat lah dengan sampah, dan bersikap baik dengan sampah. Ini yang menjadi semacam tradisi atau upaya-upaya serius kami. Ya selain indikator-indikator adiwiyata yang lain tentunya. Untuk terkait dengan bank sampah sudah ada, Pak? Ada, tetapi belum terolah kami akui belum terkelola dengan bagus. Artinya ya pencatatan, pengangkoman, pemilahan dan sebagainya sudah kita jalankan. Bahkan kita sudah kerjasama dengan bank sampah Desa Panjer kalau tidak salah, Kelurahan Panjer. Kita sudah kerjasama, saling konsultasi, sehingga untuk pengolahan itu, terutama untuk sampah-sampah keras yang tidak bisa kita manfaatkan. Kalau sampah yang langsung bisa kita manfaatkan ya tadi untuk bahan pembelajaran atau sumber belajar, atau kita olah melalui media komposter atau biopori sehingga terkelola menjadi bagus. Dengan kata lain sebenarnya kita ingin bahwa hidup ini menghasilkan sampah, tetapi sampah itu bagaimana juga mampu memberikan pencerdasan dan penyadaran pada kita. Itu sebenarnya siklus yang ingin kita bangun. Baik, kalau SMA Negeri 2 Kebumen bisa mengolah sampah menjadi produk lain ya, produk yang bernilai. Kemudian SMP Negeri 3 media pembelajaran, sampah bukan hanya sekedar sampah saja tapi bisa menjadi media pembelajaran. Kemudian bagaimana dengan SD Negeri 1 Puring ini, Siti Adi Puring, ya, yang siswanya masih SD ya, masih mudah untuk dibentuk, kemudian masih lebih asik untuk diajak diberikan pemahaman melalui banyak kegiatan-kegiatan ringan. Bagaimana ini, Pak?
Ya, tadi seperti apa yang disampaikan oleh SMA maupun SMP, kami juga tidak ketinggalan karena program Adiwiyata itu memang menciptakan pembentukan karakter pada siswa. Tadi sifatnya kalau di SD itu hanya baru pengenalan, tapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat butuh biaya yang sangat tinggi, tapi di SD kami dengan biaya yang sangat minim pun bisa yang penting itu bisa menanamkan nilai kepada siswa. Di antaranya tadi cara membuang sampah, memilah-milah sampah, kemudian termasuk membuat lubang resapan biopori supaya air tidak menggenang, kemudian termasuk kolam ikan juga kami ada sedikit, hanya saja sifatnya semuanya minim begitu, sehingga minimalis minimalis. Kalau di SMA tadi sudah saya lihat luar biasa. Kalau di SD sudah seperti itu, betul-betul bisa mencuci otak anak-anak SD. Mungkin ada kesempatan untuk bisa saling berkunjung ya, terutama dari siswa-siswa SD ini akan menjadi sangat menarik sekali. Mungkin ada satu nih juga bisa dilakukan. Untuk kendala itu memang ada. Kebetulan SD saya itu SD Center sekecamatan. Kemudian tamu-tamu kami misalnya sebagai tempat SD 1 itu di jantung kota, tempatnya itu tempat lomba, kemudian tempat-tempat perkumpulan. Nah, ini memang yang sangat sulit bagi kami itu ketika kita menerima tamu kurang bisa memahami tulisan. Misalnya saya butuh udara segar, nah, ternyata tamu kami belum bisa menerima dengan tulisan itu, sehingga seenaknya dia merokok mungkin. Ya, kalau di kantor LH ada ruangan khusus ya. Kalau tapi di SD kami ya repot juga ini. Nah, kadang anak-anak SD itu kan sifatnya seringnya meniru, ya meniru kan. Nah, kalau guru-guru kami alhamdulillah karena sudah tertanam sikap yang baik itu bagaimana, memang katakan saja 60% itu memang kalau anak SD itu meniru, sehingga guru SD mungkin lebih berhati-hati terhadap program Adiwiyata ini. Iya, proses adaptasi ini memang dilakukan anak ya, mulai dari keluarga dan juga lingkungan terdekat yakni sekolah ya, karena selain keluarga mereka lebih banyak beraktivitas di sekolah ya. Ya, ini yang mungkin akan menjadi fokus juga ya bagi kita, bagaimana ketika menanamkan nilai-nilai terkait dengan lingkungan, nilai-nilai moral ini justru diawali ketika anak-anak masih usia dini. Iya. Baik, kami masih membuka kesempatan bagi Anda pemirsa dan juga pendengar Radio In FM, silakan di 02873824453 untuk bergabung pada Selamat Sore Kebumen pada kesempatan hari ini. Ya, sambil menunggu penelpon masuk, saya tertarik juga terkait dengan anggaran. Kalau misalnya ada semacam pendapat Pak Mas Agus ya, sekolah itu punya banyak duit, jadi bisa melakukan banyak hal untuk mencapai program Adiwiyata. Sebenarnya bagaimana ini? Baik, sebenarnya anggaran ini bukan suatu input yang dominan gitu ya. Tidak selamanya harus dinilai dengan uang. Karena di dalam Adiwiyata ini kami juga mengajarkan bagaimana mengelola limbah gitu ya. Artinya suatu hal yang kita programkan ini tidak semata-mata harus punya atau berasal dari barang baru, sehingga itu akan menekan cost tadi. Di sisi lain juga memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak dipakai, gitu ya. Artinya untuk mewujudkan suatu sekolah Adiwiyata yang peduli lingkungan, sebenarnya biaya yang dibutuhkan ini tergantung sejauh mana bisa merencanakan program itu. Sehingga kembali lagi Adiwiyata ini terbentuk sebenarnya justru bagaimana komitmen seluruh warga masyarakat sekolah atau warga sekolah ini peduli terhadap lingkungan tadi, terhadap visi misi yang telah disepakati. Karena kalau tanpa komitmen
beli barang bagus pun itu belum tentu bisa terawat juga gitu ya. Tapi kalau komitmen sudah tercipta, warga sekolah sudah istilahnya satu bahasa, pakai barang yang tidak terpakai pun akan menjadi lebih bermanfaat. Nah, ini yang sebenarnya juga tidak istilahnya jangan dilupakan juga untuk mengajarkan siswa bahwa untuk menciptakan suatu kondisi lingkungan yang nyaman, kondisi yang teduh, kondisi yang istilahnya indah lah gitu ya. Ini tidak harus selalu dengan biaya yang mahal. Tergantung bagaimana teknis cara masing-masing sesuai dengan potensi yang ada. Seperti tadi yang disampaikan diri SMA, bagaimana menyikapi, kalau dulu memelihara ikan harus beli ikannya misalnya, dengan sudah bisa membuat pembibitan dan sebagainya, ini kan akan mengurangi kos di situ. Bagaimana kita harus menciptakan suasana yang teduh. Kalau dulu mungkin harus beli bibitnya, kan nanti dikembangkan untuk bisa mengokulasi, setek dan sebagainya, akhirnya bisa dari pendapatan sendiri ya, dari hal barang-barang sendiri. Inilah yang sebenarnya harus juga diprogreskan di dalam adiwiyata. Artinya tidak harus tergantung dengan biaya yang mahal tadi. Bagaimana terkait dengan anggaran yang tadi disampaikan Pak Mas Agus, Pak Rahmat Priyono mungkin memiliki pendapat? Ya, kalau dari sisi anggaran memang ada batas minimal yang harus disediakan di dalam RAPBS. Artinya keseluruhan anggaran sekolah ini minimal 20% harus dialokasikan di sana. Nah, hal-hal itu yang perlu dicermati begitu ya. Artinya yang perlu dicermati, kadangkala anggaran yang sebenarnya untuk kegiatan adiwiyata mungkin belum terekap di sana, sehingga perlu pencermatan yang ada. Yang prinsip sebenarnya adiwiyata ini bagaimana dikembangkan sesuai dengan karakteristik sekolahan itu sendiri, sesuai dengan potensi yang ada, karena setiap sekolahan pasti punya potensi masing-masing. Penganggaran pun punya strategi dan teknis masing-masing. Kebijakan juga dari sekolah. Artinya anggaran sendiri kadang tidak harus murni juga berasal dari sekolahan. Bisa juga ada sumbangan dari berbagai pihak luar, kan begitu ya. Ini yang tentunya pada saatnya harus dikembangkan lebih baik. Melihat dari tahapan ataupun dari jenjang, sebenarnya justru di level SD ini yang kami masih kesulitan. Artinya belum punya satu sisi tadi yang kita mengawali kan dari SMA gitu ya. Kami justru ingin mendorong bagaimana di level SD, karena kembali lagi semakin kecil sudah sadar atau sudah peduli, ini akan mudah terbentuk gitu ya. Ada waktu yang lebih cepat untuk merubah mindset generasi kita. Termasuk SMP ataupun SMA-nya sendiri tentunya. Baik, Pak Rahmat Priyono ada pendapat terkait tadi dengan anggaran mungkin yang diupayakan di sekolah Bapak seperti apa ini? Ya, terima kasih Mbak Dian. Tadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Heru itu tidak ada yang salah. Cuma ya di masalah adalah ketika kita harus menata lingkungan, bukan hanya hijau, bukan hanya sejuk, tetapi juga harus indah. Nah, ini yang perlu ditata betul, butuh biaya. Ketika kita hitung seluruhnya, baik itu yang berupa materi secara langsung maupun yang non, ini sangat besar sekali kalau kita kalkulasi, kita hitung betul itu sangat. Kalau kita lihat misalnya batasnya itu minimal 20% dari anggaran sekolah, ini udah luar biasa besarnya. Lantas apa yang diupayakan Bapak ini terkait dengan? Nah, di sekolah saya yang kami usahakan itu Bapak Ibu guru juga rela untuk misalnya membawa tanaman dari rumah, itu rela. Bapak Ibu guru tidak, ya artinya kita tidak beli, termotivasi dengan sendirinya termotivasi begitu melihat ternyata ya indah juga sekolah gitu. Kemudian dari anak-anak untuk membawa bunga, ya alhamdulillah semuanya bisa teratasi. Artinya sebetulnya ketika kita kalkulasi dana yang diperuntukkan untuk beli bunga itu sebenarnya sangat mahal. Tetapi karena
tidak kita beli, sehingga kelihatannya menjadi murah. Itu termasuk dari bantuan berbagai macam dinas, terutama dinas lingkungan hidup, ini bantuannya luar biasa untuk beli tempat sampah, pengkomposan. Kerjasama dengan pihak ketiga diperkenankan Pak, ini tadi Pak. Sangat ini kami MOU dengan berbagai macam dinas kelautan, ke perikanan itu dengan pembibitan. Kemudian swasta mungkin selain dengan negeri bagaimana? Swasta ini kemarin kami dengan BRI mengadakan MOU, alhamdulillah untuk mempercantik kolam itu jadi. Jadi kami seperti itu yang kita lakukan. Tapi ketika kita kalkulasi sekali lagi menjadi sangat besar sebetulnya sangat besar seperti itu Mbak Dian. Baik, bagaimana ini dengan Pak Bartiono? Kan sekolahnya berada di kota nih ya. Jadi setiap orang bisa langsung melihat bagaimana kondisi dari sekolah itu. Bukan berarti yang di desa tidak luput dari pantauan juga ini. Sebenarnya kalau kami sendiri itu adalah persoalan mindset, Mbak. Artinya mindset begini. Ya, kita sadar bahwa upaya-upaya itu pasti membutuhkan dana. Tetapi sebenarnya dana yang kita kelola itu bahasa sederhananya, kalau kemarin tidak menyentuh lingkungan, kalau sekarang itu kalau memungkinkan itu berorientasi pada aspek-aspek lingkungan, itu saja sebenarnya persoalan mindset. Artinya persoalan mindset bagaimana mengubah penganggaran yang ada itu menjadi berorientasi ke lingkungan. Saya bilang kalau di SMP 3 itu yang memang ansih untuk bahasa sederhananya membeli tanaman itu sangat kecil. Tetapi kita integrasikan contoh yang tadinya anggaran untuk pengelolaan pembelajaran misalnya saja. Ya kita dorong bahwa pengelolaan pembelajaran tetap berjalan, tetapi di situ ada nuansa, ada roh, ada sebuah penyadaran tentang lingkungan. Jadi semua tidak mungkin kok dikembalikan ke mata anggaran lingkungan gitu. Jadi adanya, kalau kami mandang begitu, memang besar, apalagi kok di aspek pengembangan kurikulum, kemudian ke pembelajaran itu menjadi lebih besar. Tetapi yang selama ini sekolah itu sudah ada, nah kita ubah semacam apa ya? Ya kalau menurut saya rohnya gitulah. Roh dari penganggaran itu menjadi roh yang berwawasan dan berbasis lingkungan hidup. Itu. Kemudian yang pengalaman kami juga memang setiap kerjasama pun kami coba untuk memberikan kontribusi terhadap lingkungan hidup. Contoh sederhana misalnya saja ada mungkin pihak eksternal seperti lembaga bimbingan atau mungkin perusahaan atau apalah menawarkan atau kerjasama kemitraan dengan kami gitu, pasti output semuanya kita akan minta untuk itu. Kalau ada misalnya kita orientasikan tadi bergeser bahwa Anda boleh menggunakan gedung sini, menggunakan masjid kami, tapi tolong biar masjid itu menjadi tetap bersih. Syukur bagi 1-2 pohon, 1-2 pot Anda berikan itu. Itu contoh sederhana. Kalau di SMA 2 kan lahan hampir 2 hektar lebih, Pak. Kalau kami di SMA Negeri 3 kan hanya sekitar 6.000 meter persegi dan semua sudah berdiri jajar tumbuhan gedung. Baik. Tadi kalau SMA Negeri 2 dan SMP Negeri 3 kita tahu berada di kota ya, berada di Kebumen kota. Iya. Dengan keterbatasan lahan ya, kanan kiri sudah bangunan gedung. Kalau mau dilebarkan juga, wah ini udah agak kesulitan. Kalau di SD Negeri Siti Adipuring ini mungkin masih punya kesempatan untuk lebih mudah lagi mungkin karena lokasi atau situasi di sana mungkin karena berada di pinggir ya. Ini jauh lebih asri, tapi mungkin ada cerita tersendiri kaitannya dengan anggaran bagaimana Pak? Jadi untuk anggaran untuk di SD 1 Siti Adi kan hanya berharap pada BOS. Iya. Ya kebetulan di SD kami jumlah siswanya banyak ya Pak ya. Cukupan lah ya, ada 186 siswa. Untuk tahun 2015 ini ada kenaikan yang dulu dari 500.000 per siswa, sekarang naik jadi 800.000 per siswa, sehingga dari misalnya yang dialokasikan dari BOS setahun itu bisa mencapai 20%-nya bisa mencapai 20 sampai 25 juta. Namun seperti tadi tersirat sebetulnya di sana ada pendanaan penyusunan kurikulum,
Kemudian di sana kan kebetulannya kurikulumnya sudah tersirat dan tersurat di situ adalah untuk menciptakan adiwiyata, lingkungan yang nyaman. Ya. Nah di situnya saya kira tidak terlalu sulit karena hanya saja memang kalau pengadaan fisik ya, seperti tadi misalnya kolam ikan yang sebesar itu, atau mungkin bentuk lain atau Pak, bentuk tidak harus lain, selalu ya. kolam ikan ya. Ya itu seperti tadi gedung-gedung kami sudah ada berdiri duluan, kemudian ada berbagai tanaman yang sudah khas dari awal, sehingga sekarang kami ya membangun tadi tanaman-tanaman kreatif. Iya. Intinya Sehingga, potensi apa yang ada di sekolah, di sekitar lingkungan ini yang coba lebih ditingkatkan lagi. Betul. Itu jadi kalau di SMA 1, SMA 2 tadi sudah memproduk, kemudian bisa menjual. Nah, kalau kami baru ya mulai mengenalkan. Iya, sifatnya seperti itu. Iya. Baik. Intinya semua mengupayakan untuk bisa menciptakan lingkungan nyaman, aman, sehat bagi siswa, bagi seluruh warga sekolah. Jadi proses belajar mengajar bisa berlangsung dengan nyaman ya, bisa berhasil. Dan saya yakin dari sekolah-sekolah lain di Kabupaten Kebumen juga ada niatan, ada keinginan untuk bisa melakukan hal yang sama. Meskipun sekali lagi masalah penghargaan mungkin bukan hanya menjadi salah satu tujuan saja ya. Sama halnya dengan program Adipura, bukan semata-mata hanya untuk predikat penghargaannya saja, tapi bagaimana membangun mindset dari masyarakat, dari warga sekolah untuk bisa lebih baik lagi, berpemahaman baik lagi tentang lingkungan. Kemudian ada pertanyaan ini dari Pak Agus di SMP Negeri 2 Bulus Pesantren, mungkin ditujukan untuk Pak Mas Agus Herunoto. Apakah sekolah kami bisa mendapat bimbingan khusus dari pihak terkait untuk menjadi sekolah adiwiyata? Baik, langsung saja untuk pertanyaan Pak Agus. Prinsipnya kami siap untuk mendampingi sekolah-sekolah yang punya keinginan untuk menjadi sekolah adiwiyata. Hanya saja kembali lagi tadi kami butuh komitmen dari pihak sekolah itu, karena dari visi misinya harus sudah mencantumkan untuk kepedulian lingkungan tadi, sehingga nanti di dalam kurikulumnya tidak ada pertentangan lagi dengan pelajaran ataupun di dalam rencana sekolah itu. Prinsip kami siap, siapapun juga, bahkan kami ingin meningkatkan kerjasama dengan Dikpora, sehingga semakin banyak sekolah-sekolah di Kebumen ini yang punya predikat sekolah adiwiyata. Baik, iya. Ya, ini mungkin bisa menjadi catatan bagi semua sekolah di Kabupaten Kebumen yang belum mencapai atau menjadi sekolah adiwiyata, bahwa sekolah manapun bisa melakukan itu. Tadi terkait dengan visi misi komitmen ya, ini menjadi apa yang dilakukan pertama kali ya. Semua gerbangnya dari situ. Kalau di situ belum ada kepedulian tadi, tidak mungkin ada progres rencana yang mengarah kepada kepedulian lingkungan. Kembali lagi tumbuhnya itu dari hati ya Pak ya. Termotivasi dari hati, bukan hanya sekedar dari perolehan predikat penghargaannya saja. Baik, karena waktu kita harus segera akhiri. Terima kasih sekali kehadirannya Pak Mas Agus dari Kantor Lingkungan Hidup, kemudian Pak Priyono SMA Negeri 2 Kebumen, dari SMP Negeri 3 Pak Martiono, dan juga Pak Parjuli dari SD Negeri 1 Siti Adipuring. Mudah-mudahan sekolah-sekolah ini bisa maju ke level berikutnya sebagai sekolah adiwiyata tingkat nasional. Dan disusul juga dengan sekolah-sekolah lain di Kabupaten Kebumen, semoga bisa berhasil menjadi lebih baik. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi kehadirannya untuk para narasumber, dan juga terima kasih untuk Anda semua pemirsa dan juga pendengar radio INFM yang sudah bersama kami di Selamat Sore Kebumen edisi Senin 20 April 2015. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur. Saya Dian Puspita, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.